kekristenan itu mahal harganya. Jadi jangan kita sedikit berkorban lalu kita mengeluh, waduh Tuhan saya sudah banyak berkorban. Jangan. Apa yang kita sudah buat untuk Tuhan belum seberapa bila dibandingkan dengan apa yang Tuhan telah buat untuk kita. Judul perikopnya disebut Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Penggunaan dialog dalam Injil Yohanes juga merupakan sastra yang dikenal, ya. Jadi itu adalah sastra bahasa yang dikenal baik di dalam sastra modern dan juga kuno yang disebut dengan Jaubert 1980. Dengan dialog ini diungkapkan Yesus yang dekat dengan para pendengarnya. Jadi apa yang diungkapkan Yesus itu sangat dekat dengan para pendengarnya. Siapa? Tentunya para murid yang waktu itu ada di saat dekat dan bersama dengan Yesus. Jadi dialog yang terjadi antara Yesus dengan yang lain mengakibatkan banyak hal yang kemudian bisa salah paham. Apa salah pahamnya? Salah pahamnya ketika mereka menangkap sesuatu atau tidak menangkap perkataan-perkataan Yesus yang terlalu dalam, yang terlalu tinggi pengertiannya. Dan bisa saja orang salah paham, salah memahaminya, atau salah mengerti tentang artinya. Hal itu ditegaskan oleh Yohanes untuk menunjukkan kepada kita, kepada murid-murid dan kepada jemaat gereja Tuhan pada hari ini, suatu pemikiran Yesus, bahwa pemikiran Yesus itu melampaui manusia, melampaui pemikiran manusia, sehingga manusia sulit mengimbanginya. Betul, saudara? Karena itu seringkali Yesus mengungkapkan sebuah perumpamaan atau analogi yang disampaikan, murid-murid kehilangan pengertian sehingga mereka harus bertanya, apa maknanya, apa maksudnya, apa pengertiannya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi itu merupakan sebuah pendekatan yang normatif kalau orang salah paham ketika mereka tidak menangkap sesuatu. Nah demikian juga Bapak Ibu Saudara, kalau saya menggunakan bahasa Jerman, bahasa Inggris, ya Bapak Ibu tidak tahu artinya. Tadi Bapak Ibu dengar ada pujian menggunakan bahasa Mandarin, enak sekali kan kedengarannya, apalagi suaranya merdu sekali, enak. Tapi Bapak Ibu tahu nggak artinya? Kalau nggak bisa bahasa China, nggak bisa tahu. Tapi kan sudah dinyanyikan juga dalam bahasa Indonesia. Jadi kedengarannya enak mungkin, wow ini orang pinter. Tetapi kalau jemaatnya pelongo-pelongo, apa yang mereka bisa tangkap? Betul Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Jadi kiasan atau simbol adalah cara yang kemudian digunakan oleh Yohanes, ya, ditulis oleh Yohanes. Maksudnya kiasan-kiasan atau analogi seringkali juga dipakai oleh Tuhan Yesus untuk membantu memahami pengertian atau suatu esensi di dalam percakapan Yesus dengan murid-murid. Yesus juga seringkali memakai lambang-lambang atau kiasan atau analogi. Dan juga hal ini juga biasanya ini merupakan kebiasaan juga dari orang-orang Yahudi untuk mengungkapkan sesuatu secara akurat dan konkret. Tujuannya apa? Supaya orang dapat memahami. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang tidak bisa memahami. Haleluya. Bapak Ibu bisa mengikuti saya? Iya. Jadi Injil Yohanes ini memasuki bagian kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan itu menceritakan atau berbicara tentang esensi dari kekudusan, kehebatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Haleluya. Mengerti maksud saya? Jadi penggambaran atau hal-hal yang dilukiskan oleh Injil Yohanes ini, saya ulangi, dia menganggap ini adalah sebuah cerita tentang kemuliaan.
yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Haleluya. Kalau tiba-tiba saya di ruangan ini, lalu Bapak Ibu mungkin ada yang mau menangkap saya, tapi tiba-tiba saya menghilang dari tengah-tengah Bapak Ibu saudara, Bapak Ibu bisa nggak lakukan itu? Tidak bisa. Hanya siapa? Hanya Yesus. Ketika orang Yahudi, orang ahli Farisi, ahli Taurat seringkali mau menangkap dia, tiba-tiba dia menghilang dari tengah-tengah mereka. Wow. Bukan manusia biasa, tapi dia manusia yang luar biasa. Katakan bersama-sama, manusia yang luar biasa. Haleluya. Yesus menutup perjalanan, ya. Yesus menutup perjalanan panjang bersama-sama dengan murid-murid selama 2 tahun atau 3,5 tahun berkarya untuk orang banyak, dan kemudian pada saat ini, pada momen ini memasuki perjalanannya di dunia yang di akhir atau di ujung. Yesus ingin memberikan warisan kepada murid-muridnya sebelum ia meninggalkan mereka. Warisan yang diberikan Yesus bukanlah harta benda yang dapat hilang dalam waktu singkat, tetapi warisan atau gambar diri atau self image, ya, atau Jesus example. Contoh teladan Yesus bagi para rasul sebagai pengikut Kristus, dan sampai hari ini kita juga adalah pengikut Yesus. Katakan amin. Jadi tindakan-tindakan yang luar biasa, yang terpuji yang dilakukan oleh Yesus ini adalah satu tindakan yang tidak wajar bagi seorang pemimpin yang besar. Tetapi dia ingin menunjukkan kepada para muridnya bahwa dia rendah hati. Karena itu dia mau membasuh kaki murid-murid. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ibadah di Vivo di depan sebelum kita pindah di sini, ya, kalau tidak salah kita 2 kali pernah melakukan ibadah pembasuhan kaki, dan saya membasuh semua kaki jemaah, dan mereka begitu menangis luar biasa. Kalau Bapak Ibu yang ikut waktu itu pasti masih ingat. Itu adalah suatu kejadian yang tidak wajar, yang tidak biasanya. Tapi kita mau lakukan. Karena apa? Yesus memberikan teladan itu bagi kita semua. Katakan amin. Self image, ya. Jesus example, teladan Yesus, gambar diri dari Yesus adalah merupakan hal yang tertinggi yang manusia biasa tidak bisa lakukan. Tapi dia mau lakukan untuk memberikan contoh dan teladan yang baik bagi para murid dan juga bagi kita semua. Jadi warisan yang diberikan itu bukan emas. Warisan yang diberikan yang terakhir yang Yesus lakukan, karena setelah melakukan pembasuhan kaki ini, habis ini sebentar lagi dia mengajak murid-murid untuk ke Taman Getsemani, berdoa di sana. Setelah dia makan Paskah dengan murid-murid, mereka berdoa di Taman Getsemani, dan disitulah Yesus langsung ditangkap. Proses jam 12 malam sampai jam 3 sore dia meninggal. Sekalipun banyak orang mengatakan ada orang-orang yang mengatakan sesuatu opini narasi, ya kan, atau klaim-klaim yang falase, klaim-klaim miring. Yesus gak pernah mati katanya. Kemudian ada yang bilang Yesus diserupakan. Jangan kita menilai Yesus dari sudut pandang catatan atau tulisan yang lain, tetapi harus melihat Yesus dari sudut pandang catatan Alkitab itu sendiri. Amin. Baru kita bisa tahu kebenarannya. Mana bisa kita menilai sesuatu, ya kan? Saya menilai Bapak Rudi, saya bisa menilai rumah tangga Pak Rudi, pribadinya Pak Rudi, sementara saya tidak mengenal dia secara dekat. Salah saya, banyak salahnya pasti saya. Betul?
Istilahnya salah masuk kamar. Kan begitu. Karena Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat bersama dengan murid-murid. Itu banyak saksinya. Waktu Yesus ditangkap, banyak saksinya. Ada serdadu, ada murid-murid Yesus. Belum lagi ketika dia digiring, Petrus ikut dari jauh menyangkal Yesus 3 kali. Hal itu sudah disampaikan terlebih dahulu oleh Yesus, bahwa Petrus, kamu gak usah sok jagoan deh, mau kasih nyawamu buat aku, kasih kepalamu buat aku. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan hal itu terjadi. Yesus sudah tahu lebih dahulu. Yesus sudah tahu lebih dahulu. Jadi banyak hal yang Yesus sampaikan kepada murid-murid sebelum hal itu terjadi. Harusnya mereka menangkap ini bahwa, wow, ini manusia apakah dia ini? Kan betul, saudara. Harusnya begitu. Kenapa dia sudah tahu terlebih dahulu sebelum hal itu terjadi? Banyak orang boleh menolak Yesus. Banyak orang tidak mengakui Yesus. Banyak orang tidak mau percaya kepada Yesus. Tetapi dia tidak pernah berubah menjadi Tuhan. Katakan amin. Amin. Banyak orang mau menolak, tidak mau percaya. Banyak orang mengata-ngatai kata-kata jelek, biarkan. Tapi Yesus selamanya tidak akan pernah berubah menjadi Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kalau Tuhan mau jadi manusia, bisa tidak? Bisa tidak? Ayo proaktif dong. Masa? Haleluya. Proaktif Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat saya kayak orang banyak mikir gitu kan. Kalau Tuhan mau jadi manusia, bisa tidak? Bisa. Manusia jadi Tuhan, bisa nggak? Bisa. Nggak bisa dong. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Jangan dibalik. Bukan manusia yang menjadi Tuhan. Kita tidak pernah mengangkat manusia menjadi Tuhan. Di dalam kekristenan tidak pernah mengangkat manusia menjadi Tuhan. Tetapi kita mengangkat dan memuji menyembah Yesus yang datang dari surga menjadi manusia dan nanti akan kembali ke surga. Haleluya. Itu sudah pasti. Itu jelas semua dicatat di dalam Alkitab. Haleluya. Saya sarjana ekonomi, contoh. Bapak Rudi, master hukum. Lalu saya datang, saya ajarkan Pak Rudi tentang hukum. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Seorang master hukum diajarkan tentang hukum oleh seorang sarjana ekonomi, kan tidak masuk akal. Bukan faktnya, bukan job description-nya di situ. Haleluya. Seorang pakar hukum baru dia bisa mengajarkan tentang hukum, undang-undang. Orang curi ayam, hukumnya berapa tahun, berapa bulan, di pasal berapa, ayat berapa, ada semua, mereka tahu. Kalau saya nggak tahu. Kalau penipu, saya cuma tahu Sajikpa 378. Iya kan? Jadi tidak mungkin ada seseorang yang datang mengajarkan kita tentang Alkitab. Sementara kita ini kan sudah mengerti, paham dari kecil tentang Alkitab. Lalu orang yang tiba-tiba datang, ini loh Pak, menurut ayat ini. Lah kamu ini baru belajar, baru comot satu ayat lalu mau mengajarkan orang yang paham Alkitab. Ini yang jadi lucu, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Betul. Ini yang jadi lucu. Oke, nah kita akan melihat dulu. Saya akan mengajak kita untuk mempelajari ada 3 pokok penting, ya. Jadi dalam narasi ini saya telah merangkum menjadi 3 pokok poin penting. Kita harus perhatikan. Saya singkat saja menjadi 3 pokok poin penting. Yang pertama, Bapak Ibu siapkan Alkitab, nanti dibaca. Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu yang membaca tolong dikasih mic supaya bisa dengar, ya. Tolong diberikan mic.
Siapkan mic-nya. Yang mau baca langsung dikasih mic. Jadi poin yang pertama, Yesus tahu persis kematiannya telah tiba. Bahkan dia juga tahu bahwa iblis akan merasuki seseorang atau salah seorang muridnya yang kemudian menjadi pengkhianat. Dan dia tahu bahwa dia berasal dari surga. Yesus berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Itu yang terpenting. Jadi itulah poin yang pertama. Baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yang setuju katakan? Respon yang setuju katakan? Dia tahu gak? Dia tahu. Dia tahu kalau Yudas Iskariot ini akan dirasuk oleh iblis gak? Dia tahu sebelumnya. Manusia bisa gak tahu? Bapak Rudi tahu gak? Setelah ini saya mau kemana? Saya mau lakukan apa? Bapak Rudi tahu gak? Gak tahu. Saya juga gak tahu Bapak Ibu. Setelah ibadah Bapak Ibu pulang mau kemana? Mau lakukan apa? Saya tidak akan tahu. Yesus bisa tahu. Apakah manusia bisa begitu? Tidak mungkin manusia yang tahu tentang apa yang nanti akan terjadi. Bahkan 1 menit ke depan, 5 menit ke depan, gak ada yang bisa tahu. Yesus tahu. Yesus sudah tahu bahwa ada seorang pengkhianat yang dirasuki oleh iblis yang kemudian akan mengkhianati Yesus. Yesus tahu. Tapi Yesus biarkan saja. Karena apa? Karena dia harus menggenapi perintah yang dia bawa dari surga. Amin. Perintah yang dia bawa dari surga ke dalam dunia adalah apa? Adalah apa? Untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, bagi seluruh dunia, untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Dengan cara dia harus mati. Dia tertikam, dinubuatkan 750 tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya tentang kelahirannya, tentang kematiannya. Dia tertikam oleh pelanggaran kita. Semua orang membuat muka terhadap dia. Bahkan bagi kita pun dia tidak masuk dalam hitungan sebenarnya. Orang sudah tidak lagi mengenal dia karena hancur rupanya. Rupa wajahnya itu sudah hancur. Itu karena dosa Bapak Ibu dan dosa saya. Hari ini kalau kita jadi ganteng, cantik, kita baik, karena Yesus yang sudah menebus kita. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti menyembah Dia. Katakan amin. Kita akan perhatikan sebelum Yudas mengkhianati dia telah tahu. Yudas ini dirasuk oleh iblis. Iblis masuk ke dalam hati Yudas, lalu Yudas menjual Yesus, mengkhianatinya dengan menjualnya 30 keping perak. Kepada siapa dia jual? Ahli-ahli Taurat, para imam. Makanya kita hati-hati, orang yang mengerti firman hanya berdasarkan logika, dia tidak mengaplikasikan firman itu, bahaya sekali. Dia bisa akan menjadi penjahat. Betul gak? Bisa akan menjadi penjahat kalau hanya mengerti firman berdasarkan logika. Tapi kita harus belajar firman tidak hanya berdasarkan logika. Logika perlu, tetapi yang kita butuhkan adalah aplikasi, kasih Roh Kudus yang membantu kita untuk bisa melakukan firman itu. Ada amin?
Dan Yesus juga tahu dia harus terima penderitaan yang sebentar lagi dia terima sebelum dia mencuci kaki murid-murid. Dia tahu bahwa apa? Dia datang dari surga dan akan kembali ke surga. Ayat yang ketiga, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Katakan respon ya. Oke, kita perhatikan poin yang kedua. Yesus melakukan pembasuhan kaki terhadap murid-muridnya dan memberikan pengertian kepada mereka atas makna pembasuhan tersebut. Jadi apa yang Yesus lakukan itu, dia memberikan pengertian kepada mereka. Apa tujuannya dari Yesus melakukan pembasuhan kaki tersebut? Ayat 4 sampai ayat 12. Baca. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya. Ya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menumpahkan air dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Terus? Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Sudah cukup sampai di situ. Bapak Ibu mengerti apa yang dibaca tadi? Mengerti nggak? Mengerti nggak? Haleluya. Jadi Bapak Ibu perhatikan setiap narasi firman Tuhan yang dibaca itu, perhatikan, dengarkan baik-baik. Firman ini penting buat kita semua. Amin, saudara. Jadi saya singkat saja menjelaskan sedikit dari ayat 4 sampai ayat 12. Ketika Yesus mau melakukan pembasuhan kaki, dia membuka jubahnya. Ya, jubahnya dibuka, lalu dia mengambil sebuah kain atau bisa dikatakan sebuah sebet, lalu diikat pada pinggangnya. Kemudian dia ambil sebuah tempat namanya pasu, lalu dia isi air, lalu dia menghadap ke murid-murid satu persatu untuk membasuh kaki mereka. Setelah sampai di giliran Petrus bilang, Tuhan jangan. Apakah engkau mau cuci kakiku juga? Petrus gak mau. Petrus itu gak tega. Memang Petrus ini adalah orang yang gampang sekali respect. Tetapi kadang-kadang respectnya itu hanya di luar. Walaupun pada akhirnya dia bertobat, dia mengatakan, Yesus tanya sama dia, apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali dia mengatakan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan terakhir dia menangis. Lalu Yesus bilang apa? Di atas batu karang ini aku akan membangun gereja. Jadi Petrus itu kenapa disebut Petra? Petra artinya batu karang, kekuatan. Walaupun dia orang menyangkal Yesus, tapi kemudian dia kembali. Dan Yesus memeteraikan dia menjadi seorang yang di umpamakan menjadi batu karang.
Dan dia adalah landasan pertama gereja. Adalah Petrus, Petra. Dia menolak, kenapa Yesus mau membasuh kakiku? Lalu Yesus memberikan pengertian bahwa kalau kamu tidak mau, kamu tidak masuk dalam bagianku. Kamu tidak akan masuk menjadi bagian di dalam kerajaan. Lalu karena dia setelah itu dia mengerti, dia paham, apa yang dia bilang? Jangan cuma kakiku saja, tetapi kepalaku juga. Saking semangatnya, kalau gitu wes mandi sekalian Tuhan. Wah, semangat dia minta mandi. Tuhan bilang, kamu kan sudah mandi. Barang siapa yang sudah mandi tidak perlu mandi lagi. Artinya apa? Pembaptisan, baptisan air. Dia telah dibaptis, sudah selesai. Tinggal kakinya. Kakinya aja mau dibasuh, disucikan. Yang juga sebenarnya juga merupakan lambang baptisan air atau ekaristi. Baptisan air sebenarnya juga ada merupakan lambang itu. Jadi kalau dibaptis itu harus semua basah. Dari kepala, seluruh badan harus basah. Kalau kita cuma basuh kepala tok, badan, tangan nggak dibasuh, nggak disucikan, nanti tangan buat dosa lagi, kaki bisa buat dosa lagi. Ada seorang kong yang usianya sudah cukup tua, tetapi dia selalu bilang begini. Dia selalu diajak sama teman-temannya ke tempat, mohon maaf, lokalisasi. Wow, sudah tua loh. Sudah tua lagi gak punya duit. Duitnya pas-pasan. Lalu saya tanya, terus mau? Dia bilang, ya kadang mau, kadang enggak. Coba bayangkan. Jadi kalau harus dibaptis supaya kakinya gak melangkah lagi ke dosa. Saya ingin tanya, pelacuran itu dosa enggak? Dosa. Dosa. Siapa bilang enggak dosa? Dosa. Di dalam kekristenan, istri pun cuma satu. Tidak boleh lebih dari satu. Jadi semua aturan sudah diberlakukan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid yang lainnya diam, tetapi Petrus ini dia cepat. Wow, kok Yesus mau baptis, mau cuci kaki, bukan gak masuk akal menurut dia. Yesus lakukan ini menjadi contoh bagi murid-murid. Melayani Tuhan itu harus menyangkal diri, pikul salib, harus rendah hati. Amin. Jangan nunjukin siapa gua. Jangan nunjukin lu belum kenal gua. Kamu gak kenal gua. Loh, kamu sendiri aja lo gak kenal namamu, kok bisa belum kenal gua, kan gitu loh. Jangan dikit-dikit, ayo bunuh, dikit-dikit, apalagi diserang. Itu bukan mental Kristen, bukan mental anak Tuhan. Amin. Jangan kita dikit-dikit orang dihajar, dikit-dikit orang di demo, apa-apa. Yang ketiga, Yesus meneguhkan kepada murid-muridnya akan ketuhanannya dan mengatakan tentang hal-hal yang akan terjadi kemudian. Yesus sudah tahu, untuk membuktikan bahwa Dia Maha Tahu dan hanya Tuhan saja yang Maha Tahu. Ayat 13-20. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Iya. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Coba diulangi lagi ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Coba semua sama-sama. 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Terus? Dan katamu itu tepat. Katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab memang aku guru dan Tuhan. Yesus bicara sama siapa? Para murid. Karena murid-murid selalu memanggil dia guru atau Tuhan. Lalu Yesus bilang, apa yang kamu bilang itu tepat. Karena memang aku adalah guru dan Tuhan. Dia sudah menyatakan dirinya. Dia tidak pernah menyangkal. Dia tidak pernah kalau murid-murid manggil Tuhan, apa pernah dia bilang, jangan kamu bilang Tuhan, aku bukan Tuhan. Pernah gak? Tidak ada satu ayat pun.
Bahkan seringkali Yesus berkata bahwa kalau kamu menganggap aku guru dan Tuhan, aku memang guru dan Tuhan. Aku yang adalah guru dan Tuhanmu. Kemudian ayat berikutnya, jadi jikalau aku membasuh kakimu, ya, aku yang adalah guru dan gurumu, ya, maka kamu pun wajib membasuh kaki, saling membasuh kaki. Amin. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Coba sebentar di situ dulu. Yesus memberikan teladan. Tadi saya mengatakan bahwa self-image, example Jesus atau Jesus example, teladan Yesus, gambar diri, self-image daripada Yesus. Dia memberikan contoh kepada murid-muridnya. Saya ingin tanya, Yesus pernah memerintahkan untuk membunuh? Yesus tidak pernah memerintahkan untuk membunuh. Yesus pernah memerintahkan untuk perang? Tidak. Kalau ada peperangan di dalam Alkitab, di dalam Bible, itu artinya peperangan terhadap apa? Kemaksiatan. Itu namanya perang kudus, perang suci. Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang kemudian memerangi bangsa Israel, bangsa yang ada di dalam hati Tuhan, maka Tuhan berkata apa? Aku yang akan berperang ganti kamu, dan kamu akan diam saja. Artinya, orang-orang yang ada di dalam hati Tuhan ini, Tuhan tidak mau bahwa iblis yang menunggangi bangsa-bangsa lain, yang kemudian menyerang mereka, yang itu akan dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan itu. Amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita tentang peperangan secara fisik. Semua penggambaran yang dilakukan di dalam Perjanjian Lama itu hanya menarasikan, membuat satu penggambaran contoh bahwa gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Amin. Orang di luar Tuhan, orang yang antipati terhadap Tuhan, orang yang antipati terhadap kebenaran, para penyembah-penyembah Baal, patung, penyembah-penyembah berhala, itu harus dimusnahkan. Ada amin? Ketika Gideon dipakai, Gideon menghancurkan, memusnahkan semua para Baal, patung-patung berhala dihancurkan semuanya. Jadi peperangan yang dimaksudkan di situ adalah bukan peperangan memerangi orang, ya. Kemudian apa? Mengambil barang-barangnya, merampas, lalu memperkosa wanitanya. Itu nggak benar. Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu. Makanya Yesus seringkali dikatakan bahwa Yesus membawa pisau dapur aja nggak pernah. Yesus hanya berkata apa? Firmanku bagaikan pedang bermata dua. Bukan disuruh membunuh. Artinya firman itu pedang bermata dua. Hantam maju kena, mundur kena. Jadi yang menyampaikan itu kena, lalu jemaatnya juga kena. Artinya kena apanya yang kena? Dosa kita yang kena. Pedang itu adalah gambaran dari firman, gambaran dari kebenaran Allah. Pedang itu adalah gambaran dari firman kebenaran yang memisahkan kedagingan dengan roh, memisahkan kedagingan dengan kebenaran. Amin. Jadi harus mengerti esensi daripada, nanti jangan disalahpahami orang nggak tahu. Loh, Yesus bilang apa? Pedang bermata dua. Firmannya pedang bermata dua, memisahkan yang gelap dan terang, memisahkan yang jahat dan yang benar. Jadi setiap kita ada kejahatan, kejelekan dalam hati kita, itu dipangkas oleh firman itu, oleh pedang firman itu. Amin. Dipangkas supaya yang nggak benar ini dihilangkan. Makanya dia bilang apa? Aku adalah pohon anggur, ranting yang melekat kepadaku harus berbuah. Yang nggak berbuah dipotong.
Fotonya pakai apa? Pakai firman itu. Jadi firman itu harus mengikis kita. Yang nggak benar, oh iya, saya ini masih orang yang suka suka caci maki, saya ini suka ngamuk, saya ini suka dendam, saya ini suka iri, saya ini suka mencuri, saya suka nipu, saya suka bohong. Nah itu yang kita harus pangkas. Amin. Harus dipangkas, saudara, supaya kita lebih bersih di hadapan Tuhan. Yesus bilang apa? Ranting yang sudah berbuah semakin dibersihkan agar lebih banyak berbuah. Ada amin, saudara dulu? Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa. Perhatikan ayat 19. Coba kita baca ulang ayat 19. Ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga. Aku ngomong baik kamu sekarang. Sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, ya, kamu percaya bahwa akulah Dia. Akulah Dia itu siapa? Yesus, Tuhan. Akulah Dia itu siapa? Tuhan, Bapa, Allah itu sendiri. Artinya apa? Aku ngomong sekarang sebelum hal itu terjadi. Aku sudah kasih tahu kamu. Aku sudah mengingatkan kamu. Supaya ketika hal itu terjadi, kamu ingat bahwa oh iya benar, Dia ini adalah Tuhan. Ternyata apa yang Dia sampaikan itu benar-benar terjadi. Amin. Maksudnya di situ simple kok. Gak usah dibuat-buat. Pengertiannya sesimpel itu sebenarnya. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.